Ya ayuhan nas suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang, ya Pak, Bank Nagari, yang dihormati Wakil Pimpinan, dan yang dihormati seluruh karyawan dan karyawati. Mohon maaf kata-kata penghormatannya kalau kurang lengkap. Maklum Pak, tampil pertama. Mungkin untuk selanjutnya mulai apa ya Bapak Ibu? Insyaallah. Umumnya seluruh kita yang berhadir, yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama sekali, marilah tentunya kita mengucapkan rasa puji beserta syukur, yakninya kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini alhamdulillah Allah telah mengizinkan, memberikan kesempatan, memberikan waktu, dan mempertemukan kita pada malam ini, yakni dalam rangka mengisi wirid bulanan. Sekalipun bincang-bincang tadi dari Lebaran ini yang pertama, tapi tetap bulanan karena memang sudah beberapa bulan libur kan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam itu terbagi tiga. Ada sebagian kita menikmati malam itu hanya dengan senda gurau. Ini golongan yang sangat merugi. Ada malam itu diisi dengan silaturahim, dan ini pertengahan. Dan ada malam itu yang dihiasi oleh beribadah kepada Allah. Dan inilah sebaik-baik malam yang dipakai oleh kaum muslimin. Alhamdulillah, kita malam ini meskipun dalam satu waktu yang singkat terbatas barangkali, dan bahkan mungkin hanya kita laksanakan satu kali dalam satu bulan, semoga pada malam ini Allah ridho kepada kita dan awal yang baik bagi kita, sehingga ketika kita menghadap kepada Allah nanti, malam ini adalah sebagai saksi di dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam terdiri kepada seorang hamba pilihan Allah, yakni arwah Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada bulan-bulan ini di mana-mana seluruh kaum muslimin, baik itu di masjid, di musola, di kantor-kantor majelis taklim, di sekolah-sekolah, semua mengadakan satu acara yang namanya yakni adalah Maulid Nabi, mengenang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikenang? Karena Nabi itu sebaik-baik manusia, uswatun hasanah. Yang memuji bukanlah kita pertama manusia, yang memuji kepada Rasulullah itu bukanlah sekalian para nabi yang pertama, bahkan mungkin tidaklah para malaikat, tetapi adalah Al-Hamid, yang maha memuji, yakni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Nabi Muhammad itu sekalipun manusia tidak lagi memuji. Sudah capek kita manusia ini semua Bapak Ibu, malas mengucapkan sholawat, tidak ada lagi menjalankan sunnah-sunnahnya. Semua bahkan sudah mengakui tidak ada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu tidak akan berkurang kemuliaannya. Kenapa? Yang memuliakan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari tentunya kita menyampaikan doa dan sholawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi
Sayyidina Muhammad. Insyaallah kita yang hadir ini beserta keluarga besar kita nanti, insyaallah Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf ini suara kami sudah mulai serak-serak PC, Pak. Bukan lagi serak-serak basah. Ya, serak-serak PC. Maklum karena musim sekarang ini musim-musim sedikit agak sibuk, Pak. Pulang mungkin larut-larut malam jam 3 baru sampai di rumah jam setengah 4. Bahkan kadang-kadang menjelang subuh baru sampai di rumah. Tergantung dari saudara-saudari kita kenapa jamaah yang memanggil Ujung Gading, Natal, Luhuk Basung, ya Payakumbuh, insyaallah sampai Panti Rau. Nah, insyaallah mohon doa juga kepada kita yang berada, mudah-mudahan Pak Mas Rijambak tetap diberikan kesehatan. Kalau cuman masalah suara barangkali insyaallah bisa di setel-setel, Pak. Bagaimana posisi volumenya nanti yang disampaikan insyaallah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam ini bahasan kita yakni adalah, karena pada malam ini kita berada di bulan penghujung tahun, kita memasuki pada tanggal 3 di bulan Desember pada tahun 2020 yang hanya tinggal beberapa hari lagi kita melewatinya. Dan insya Allah jika Allah memberikan kesempatan dan kemuliaan, kita bersama menyambut datangnya tahun baru 2021 Masehi. Dalam arti kepada kita sekalipun sebatas tahun baru Masehi, maka kita mengucapkan rasa syukur. Orang yang mukmin itu memberikan tiap-tiap Allah berikan kesempatan, maka akhir dalam diri mereka tiada lain adalah syukron ila Allah. Apakah tahun namanya tahun Hijriah, apakah tahunnya tahun Masehi, sekiranya kita masih berada di dalam, artinya Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahasa kita yakni adalah manfaatkanlah kehidupan untuk modal akhirat kehidupan kita yang kedua kelak nantinya. Suatu kali malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW, manusia yang sangat mulia, Habibullah, kekasih Allah. Kemudian malaikat Jibril berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai ya Rasulullah, Allah titip salam kepada engkau, dan dia memberikan kabar yang sangat indah. Jika malaikat Jibril memberikan kabar kepada Rasulullah, maka artinya malaikat Jibril memberikan kabar kepada kita sekalian manusia. Apa kabar itu? Ada 3 kabar indah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, siapapun umat engkau ya Muhammad, maka kabar ini sangat berguna bagi mereka, kata malaikat Jibril. Yang pertama kata malaikat Jibril, ya Muhammad, ismasita fa innaka mayyitun, wal mamasita fa innaka maziyun bih, wa amal bima sita fa innaka mufariquh. 3 yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang pertama, ya Muhammad, ismasita fa innaka mayyitun, hiduplah kamu di dunia sesuka hatimu wahai ya Muhammad. Engkau ke barat, ke baratlah. Engkau ke timur, ke timurlah. Engkau kemanapun engkau tuju ya Muhammad, dipersilahkan. Bahkan engkau taat, taatlah. Dan engkau ingkar, ingkarlah. Tapi ingat kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun,
engkau pasti akan dijumpai oleh kematian ya Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pesan ini merupakan rambu-rambu kehidupan. Ibarat kita melalui jalan lintas, mulai dari gerbang kita menuju ke Tugu, itu sudah ada rambu-rambu. Yang kuning, hijau, merah. Seorang pengendara yang baik, dia akan mengetahui tanda-tanda apa dari lampu tersebut. Sekalipun nama lampunya cuma satu, lampu merah. Yang hijau itu sangat cemburu sebetulnya. Kenapa ini yang merah aja yang paling terkenal? Yang saudaranya yang dua lagi kan tidak dikenal. Kuning sama hijau bisi-bisi aja tuh Pak. Nggak awak dan merah aja yang dikenalnya, awak nak sapu-sapunya ada aja. Lampu merah, yang hijau tidak dikenal, yang kuning apalagi. Maka dalam penyampaian malaikat Jibril ini disampaikan kepada Rasulullah untuk tujuannya bukanlah Rasulullah itu berbuat semena-mena dalam kehidupannya, tapi sesungguhnya kitalah yang diberikan rambu-rambu tersebut. Hiduplah sesuka hatimu, berbuatlah sesuka hatimu, taat ataupun engkau tidak, dan engkau akan dijumpai oleh kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sepanjang-panjang perjalanan kehidupan, maka berhentilah pada suatu titik yang namanya adalah kematian. Setinggi-tinggi pangkat manusia akan ditutup dengan kematian. Sekaya-kaya manusia akan miskin dengan jumpai kematian. Sebanyak-banyak saudara kita akan dipisahkan oleh kematian. Sehingga al-maut itu disebut dengan pemutus sekalian nikmat. Betul Bapak Ibu? Kalau sudah datang yang namanya kematian, seluruh akan tinggal. Ya, yang dipakai adalah pangkat terakhir, yakni adalah almarhum. Kalau di dunia banyak itu Bapak Ibu, rentetan pangkat kita 2 sampai 3 bahkan sampai 4-nya. Dan terakhirnya hanyalah dipanggil dengan almarhum Fulan bin Fulan. Nah, suatu ketika ada satu perbandingan, ada perbedaan kita manusia itu yang namanya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Suatu contoh, ada kisah bagus, mungkin sedikit lucu, yakni adalah ayam. Anak ayam itu pernah berdialog, berdiskusi dengan ibunya, dengan induknya. Apa kata sang anak? Bu, ayam itu panggil ibu. Bu, kenapa manusia itu ketika di dunia banyak panggilannya, banyak gelarnya, sementara kita banyak tapi panggilan kita cuma satu? Ya, dimanapun ayam, berapapun banyaknya satu kandang, panggilannya cuma satu, ayam. Betul Bapak? Tidak ada nama ayam yang lainnya kecuali ayam jago, tapi tetap ayam. Apa jawaban sang induknya? Wahai anakku, kata induk tersebut, beda kita dengan manusia. Ketika panggilan manusia di masa hidupnya banyak panggilannya, sementara kita ketika matilah panggilan kita yang banyak nantinya. Sebaliknya, kenapa? Ini seperti yang kita santap tadi. Ada kalau ayamnya sudah mati, ada namanya ayam geprek, ya Bu. Ada ayam cik, ayam goreng, ada ayam panggang, ayam apa lagi? Ayam gulai, ayam singgang, ayam kecap, banyak. Jadi ketika dia telah mati, nama ayam itu banyak, dikasih gelar-gelar. Kalau kita manusia, waktu dia hidup diberikan gelar, ketika mati maka satu panggilannya. Sedangkan ayam ini, mohon maaf contohnya agak sedikit apa Ibu? Ya, ayam ketika telah mati barulah dipanggil gelarnya banyak. Kenapa demikian? Manusia itu dikenang selama hidupnya, dikenang jasanya. Kalau gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan jasa, maka kita sebelum itu, apakah kita orang berjasa ataukah tidak, ukur selama kehidupan kita.
Itu Bapak Ibu. Ini kadang-kadang kan aneh kita Bapak Ibu. Kita diberikan Allah umur panjang, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ketika umur panjang tersebut Allah berikan, terkadang sama sekali tidak ada jasa yang ditinggalkan. Kalau kecil orang awak ndak ada mina jalih deh. Nah, meninggalkan jasa itu kenang. Apa yang jasa yang teristimewa? Jasa untuk keluarga. Sudahkah kita seorang bapak yang baik? Ini zaman sekarang kita ini Bapak Ibu, karena sibuknya kita dengan kesibukan duniawi, maka kita tidak mendapatkan bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Berangkat pagi, pulangnya sore, bahkan mungkin pulang malam. Kita berangkat, anak masih tidur, kita pulang, anak pun telah tidur. Terkadang anak ragu manakah bapaknya sendiri. Saking sibuknya, artinya apa? Dalam keluarga banyak kita tersebut dengan kesibukan duniawi, hilanglah kesibukan ukhrawi dalam keluarga kita. Sementara seorang bapak itu adalah imam dalam keluarga, bukan hanya sebatas ayah, bukan hanya sebatas suami daripada istrinya, tapi lebih daripada itu adalah imam untuk memberikan perhatian kepada keluarga. Contoh Rasulullah SAW Bapak Ibu. Rasulullah itu pantas disebut yakni adalah sebagai uswatun hasanah, yang terbaik, bukan hanya baik, terbaik. Karena Nabi itu memang segala keseluruhan. Terbaik ibadahnya, terbaik ucapannya, terbaik sebagai suami, terbaik sebagai tetangga, terbaik selaku pemimpin agama, bahkan pemimpin dunia. Silakan saudara-saudara kami yang baru datang, cari tempat sendiri. Nah, yang pertama, fa innaka maitun. Ingat, kita harus memperbaiki diri kita. Kita harus menjaga diri kita. Jadilah orang yang berjasa. Bertetangga, berjasa kepada tetangganya. Seorang ayah berjasa kepada anak-anaknya. Seorang suami berjasa kepada istrinya. Seorang istri berjasa kepada suaminya. Indah. Islam itu memberikan keindahan. Islam itu menjamin kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan dunia, bahkan sampai kebahagiaan akhirat. Berikanlah suara yang indah, tutur sapa yang indah, saling menghargailah di dalam keluarga kita. Suatu kali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah itu suami yang paling teristimewa. Bahkan menyebut nama istrinya sendiri pun Rasulullah ini tidak mau menyebut. Dipanggil Aisyah, Aisyah itu tidak pernah disebut panggilan nama, tapi dipanggil ya Humairah. Kenapa ya Humairah? Karena Aisyah itu seorang wanita cantik dengan pipinya putih kemerah-merahan, ya, hidung mancung, ya, pipi putih kemerah-merahan, kulit bersih. Kalau bahasa gini kinclong, kalau dalam bahasa sekarang nih, kalau dalam bahasa zaman now nya mungkin ya kinclong, indah Aisyah tersebut. Nah, Rasulullah itu selalu memanggil yang namanya Aisyah dengan panggilan ya Humairah. Tidak pernah dipanggil nama hai Aisyah, wahai Aisyah, tidak. Ya. Kemudian Rasul itu memanggil Khadijah dengan apa? Ummul Mukminin. Tidak pernah mengganti nama sekalipun. Dalam keadaan marah, dalam keadaan sayang, nama itu selalu dipanggil dengan panggilan sayang. Berbeda mungkin dengan kebanyakan kita Bapak Ibu. Ini kadang-kadang bapak-bapak, mohon maaf, tapi bukan bapak kita yang hadir ini. Sudah jelas istrinya hitam, panggilannya kalau waktu lagi senang dipanggil itu mungkin ayang beb, ayang beb, tuh pas lagi sayang Bapak Ibu. Tapi kalau udah lagi bosan, lagi marah, kalau udah tahu istrinya hitam dipanggil kale manangan tahu enggak, pakak, macam panggilan, dipanggil pakak, dipanggil binga, enggak tahu macam-macam. Ujungnya apa? Rasa bahagiaan keluarga tersebut terletak pertama pada masing-masing lisan kita.
semakin ada caci maki, semakin ada penghinaan sekalipun dalam bahasa-bahasa kecil, maka akan terengutlah kebahagiaan keluarga kita. Jadilah orang yang bisa berbahagia dalam kehidupan, sekalipun pertama dalam keluarga kita. Karena baiti jannati, rumah kita itu adalah surga bagi kita. Jika ingin mendapatkan surga, lihatlah keluarga kita. Jika kita melihat kepada neraka, kembali lihatlah dalam keluarga kita. Kalaulah cintang parenam mele Bapak Ibu, ya banyak ngujungun mewah rumah, apunan dapat batangka semakin banyak rezeki semakin batangka, wah, berarti kita telah mendapatkan neraka dunia sebagai DP neraka akhiratnya barangkali. Satu. Yang kedua yakni adalah wal mamasita fa innaka mufariqu. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, cintailah sesuatu tersebut. Cintailah anakmu, cintailah istrimu, cintailah suamimu, cintailah harta bendamu, cintailah pekerjaanmu. Apapun yang kau miliki, cintailah wahai Muhammad. Tapi ingat sekali lagi kata malaikat Jibril, engkau akan berpisah dengan apa yang engkau cintai. Betul tak kira apa itu? Jika tidak harta yang meninggalkan kita, maka kitalah yang memisahkan diri dengan harta kita. Sebanyak-banyak bukti hawa, sebanyak-banyak apapun harta, ya, sebesar apapun rumah, sebagus apapun mobil, seberapa luas pun yang namanya kebun segala macam, banyak ruko segala macam, tidak satu pun orang yang membawa hartanya sampai ke alam barzahnya. Betul tidak? Umpama, mohon maaf, Pak Ustaz, kira-kira boleh tidak bawa yang namanya cincin? Kok cincin Pak? Kalau dulu kan musim cincin tuh. Kalau tiuk duduk begitu boleh tuh. Padahal Pak limo manis cincinnya. Tapi kalau duduk bunyi-bunyi boleh, mencari perhatian orang. Ya bangga. Kalau ibu Pak, kalau bunyi-bunyi cincin, kalau biasa tidak pakai cincin, panggilan macam ini. Masuklah, datanglah. Tapi kalau udah punya cincin, panggil kita balik Pak. Kenapa? Cincin harus dipromosikan di jari-jarinya Pak. Masuk Bu, silahkan. Pilih tempat duduknya Bu yang mana. Kenapa? Cincin baris-baris di tangan. Tapi bukan ibu-ibu yang sini, bukan yang di sini, yang di sana Pak. Ini kampung awak Lubuk Kaping. Kalau di sini mungkin parah dari itu lagi. Ya Bapak, maka harta itu akan memisahkan diri. Sampai kapankah harta itu menemani? Coba kita lihat. Sesungguhnya kehidupan itu sebelum ajal, maka dia akan memisahkan diri. Harta kita itu semakin hari akan semakin memisahkan diri. Contoh, berapapun kalau sudah datang sakit, diantar kita barangkali yang namanya ke rumah sakit, ke YRC, sampai di YRC kita bawa dengan mobil kita, dengan Fortuner, Avanza, ya, dengan mobil-mobil yang bagus, diantar sampai di rumah sakit. Apa kata orang di YRC? Pak, mohon maaf, ini harus dirujuk ke Bukit Tinggi. Mobil tadi yang kita punya, kita yang memiliki, kita yang berusaha mendapatkannya, yang membayarnya atas nama kita, maka pada waktu itu akan mulai memisahkan diri dengan kita. Kenapa? Waktu dirujuk sudah ada mobil khususnya. Tigora itu Pak, putih warnanya. Itu dengan musiknya aneh. Kalau pas mulai di start dari YRC sampai ke Bukit Tinggi, itu di jalan, itu sopir ambulannya tuh gata puluh orang itu. Didikan senai Allahnya, atau bunyi serinenya tuh Pak. Tuh lampunya berkilau-kilau tuh, Allahnya. Apa maksudnya? Allahnya nak kalah mulai. Ya. Kenapa? Sampai di Bukit Tinggi dirawat sekian hari, kemudian apa? Pindahlah ke Padang. Rujuk ke Padang, tidak mampu, misalnya rumah sakit ini dioper lagi ke Padang. Sampai bahkan kita ke Jakarta, bahkan mungkin sampai sebagian ke luar negeri. Ingat,
waktu itulah uang yang kita cari, harta yang kita cari, terakhir kali dia itu bersama dengan kita. Yang penutupnya ongkos ambulan sampai kembali ke rumah. Itulah tinggal awak di harta awak, Bapak Ibu. Lah mulai berpisah dengan awak. Jika engkau sayang kepada anak-anakmu, cintailah anak-anakmu. Tapi ingat, cinta kepada anak itu tersebut adalah barang dunia, dan dia akan terbatas. Berapa banyak kita yang begitu sayang kepada anak-anak. Allah lebih sayang. Silakan. Allah itu lebih sayang ketika beranak kita sedang ditimang-timang, ketika anak usia yang namanya dalam usia kanak-kanak kita begitu cinta kepada anak-anak, Allah panggil, artinya Allah lebih cinta. Lalu apa yang bisa kita perbuat? Maka batasi kecintaan kita kepada dunia. Ya. Dan yang ketiga, ya Muhammad, wal ma ma'sita fa innaka maziyun bih. Berbuatlah engkau di dunia. Lakukan apa yang dilakukan di dunia. Tapi ingat, segala sesuatu yang engkau perbuat, baik kecil ataupun besarnya, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya Bapak Ibu, ini kita selalu berhubungan dengan masyarakat kita. Ya, ditata kita dengan pekerjaan, diatur dengan berbagai aturan pekerjaan. Sekecil apapun Bapak dan Ibu mengingkari pekerjaan tersebut, maka di sisi Allah telah tercatat secara keseluruhannya. Ikhlas atau tidak, bersyukur ataukah tidak, serius ataukah tidak mengisi pekerjaan, di sisi Allah tercatat segala sesuatu. Minal ghaibi wasyahadah. Cintai apa yang harus kita cintai. Muliakan setiap pekerjaan. Jadikan pekerjaan ini sebagai sarana ibadah ke hadapan Allah Subhanahu. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ada orang tersebut, dia melakukan pekerjaan sesuatu, tapi mengumpat pekerjaan tersebut. Dia melakukan pekerjaan sesuatu, tapi sesungguhnya dia mencaci pekerjaan tersebut. Ambu sawanai tanpa sunya, aduh kecilnya pindah wa yang siko. Kalau di luar-luar kadang-kadang ada nyok karajo tapi mau ya. Menjadikan apa? Pekerjaan tidak serius mereka laksanakan. Jadi semua tercatat di sisi Allah. 3 pesan malaikat Jibril ditarik ke dalam kehidupan kita. Bukanlah Nabi Muhammad itu yang ingkar, bukanlah Nabi Muhammad itu yang kurang cinta kepada keluarganya, bukanlah Nabi Muhammad itu tidak peduli dengan pandangan Allah kepadanya, tapi sesungguhnya adalah kembali kepada kita. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gimana apalagi kita berada di akhir tahun. Yang harus kita lakukan, sekedar kita saling ingat mengingatkan, yakninya adalah kebanyakan kita berbicara masalah akhir tahun, yang dipikirkan itu apa? Yakni adalah tanggal 1 Januarinya. Ya. Kenapa demikian? Mereka mengatakan itu hari libur dan jalan-jalan ke sana kemari. Dalam sisi yang lain, mereka sesungguhnya tidak mensyukuri apa yang telah mereka dapatkan. Ada sebuah kisah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berhubung dengan yang namanya kehidupan kita. Kenapa kita itu lemah dalam hal ibadah? Hidup kita itu harus diisi dengan tiga kehidupan. Yang pertama dicari, bekerjalah, milikilah apa sesuatu. Dan yang kedua yakni adalah dinikmati. Nikmati apa yang didapat. Jangan hanya disimpan-simpan. Dan yang ketiga adalah disyukuri. Dicari, dinikmati, disyukuri. Ada kita itu yang bisa hanya mencari, bekerja sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan tahun bertahun, tetapi mereka tidak menikmati. Apa maksudnya? Berapa banyak orang yang punya duit, yang punya uang, tetapi mereka tidak menikmati. Apa yang kita maksud? Contoh, harusnya mereka itu mengeluarkan zakat, tetapi mereka tidak pernah berzakat. Harus mereka itu saling membantu,
kepada fakir miskin, kepada anak yatim, tetapi mereka tidak pernah mengeluarkan bantuan kepada fakir miskin dan anak yatim. Harusnya mereka itu yakni adalah lebih perhatian lagi ke rumah-rumah ibadah, tetapi tidak ada perhatian kepada mereka. Bahkan mohon maaf, terkadang untuk mereka sendiri, ya untuk mereka sendiri, mereka tidak bisa menikmati. Pitih banyak, tapi ceke tiga barat dia itu, pertama ceke, kedua pilih, ketiga sampilih kalian. Itu tiga dia kontan itu Pak. Ya, ceke, pilih, sampilih kalian. Kalau yang ceke itu masih mendingan. Kalau meminjam awal pagi nak muat dah, beko sore ulang balik, tergantung situasi le. Anda apa pagi cakap bola meh mana mau macam diangnya, pagi betul le ribu menjelang rumah bona muat dah. Sorenya berkata indah, Pak Bu, mohon maaf, tolong bantuannya pinjam dulu, aman. Kalau yang kedua ya ini adalah pelit, batu yang pilih, awak pinjam 10 dia gianya 2, Allah ni tidak aja. Yang ketiga sampili karyang. Kalau yang sampili karyang tu Pak nak dapat Pak tenggang sekali dah kenyur nak dodo. Kadang-kadang Pak main haram tu. Haram lillah nak dodo. Padahal yang kecilnya haram kau untuk dipinjamkan, kalau kau untuk inyo ado minyak. Lah, kemudian yang kedua yang tidak dinikmati, ada orang tersebut pelit kikir ke dirinya sendiri. Harusnya bisa bikin rumah, tidak bikin rumah. Harusnya beli kendaraan, tidak belikan kendaraan. Harusnya pergi umroh, tidak bisa, tidak pernah untuk pergi umroh. Harusnya sudah menunaikan haji, mereka tidak menunaikan haji. Padahal Pak secara ekonomi mereka itu mampu, dan ini adalah yang namanya dikatakan pelit kikir. Mereka hanya bisa mencari, tapi tidak bisa mereka menikmati. Nah, dan yang ketiga yakni adalah disyukuri. Syukur ini adalah setiap puncak dalam setiap perbuatan. Ada kita itu mencari, menikmati, tapi lupa untuk mensyukuri. Syukur yang mana? Bukan bersyukur ketika gajian dikeluarkan infak sedekah, salah satunya iya. Ketika kita menerima uang, menerima gajian, kemudian ucapkan alhamdulillah, salah satunya iya. Ya, traktir kawan-kawan salah satunya iya, tapi utamanya yakni adalah setiap nikmat yang kita terima itu kita kembalikan kepada Allah dengan apa? Dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Bapak Ibu, ini zaman-zaman kita sekarang ini masalah ibadah ini nomor sekian Pak. Sangat nomor paling belakang, Allah alam tak nomor berapa ya. Ya, sibuk dengan dunia. Akhirnya apa? Kita tidak pernah bisa memikirkan diri kita sendiri. Setiap ada waktu sholat, kita beralasan dengan pekerjaan. Pas ada kesempatan untuk beribadah, dicari alasan-alasan yang lain. Apalagi di hari Jumat. Mohon maaf kepada bapak-bapak, Jumat itu adalah Sayyidal Ayyam, penghulu dari sekalian hari. Dan hari itu hanya khusus kepada kita umat Muhammad. Siapa yang bisa melaksanakan pelaksanaan sholat Jumat di waktu yang mustajab tersebut, pada waktu zuhur tersebut, maka apa? Jumat itu dengan Jumat ke depannya, bahkan Jumat yang dia telah lewati, Allah berikan ampunan dosa kepada mereka. Seminggu yang lewat, seminggu yang ke depan, dari Jumat ke Jumat, dengan memuliakan hari Jumat, Allah berjanji memberikan ampunan dosa kepada kita yang memuliakan hari Jumat. Tapi siapakah yang memuliakan itu? Kenapa kita lihat banyak Pak kita pas waktu istirahat tersebut bukan ke masjid, tapi antri yang namanya di kantin-kantin. Antri kadang kali di kedai-kedai di bawah-bawah kayu. Beralasan apa? Awak rancaklah istirahat leh. Kau teh waktu istirahat awaknya. Padahal istirahat yang terbaik itu adalah ketika menghadap kepada Allah Subhanahu. Dan jagalah sholat 5 waktu. Tidak ada ibadah yang tertinggi sedari di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala selain daripada sholat 5 waktu. Mungkin Bapak Ibu telah mengeluarkan zakat,
mungkin telah berkurban, mungkin telah akikah, barangkali telah memberikan infak sedekah bantuan. Kalau cuma itu kita banggakan, maka sebelum sholat wajib kita tunaikan. Itu tidak akan ada berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu. Kok kadang kini mohon maaf banyak awak Pak, kalau masalah kurban tiuk tahun, ambo anak-anakmu alhamdulillah tiuk tahun, minantu ambo tiuk tahun. Kok ya potong anak-anak akikah sedonyo, kurbanlah berlaksanakan. Tapi sayang, 7 orang dalam keluarga, 7 orang per kelompok, atau 7 orang dengan kawan-kawannya, wallahu alam Pak, zaman sekarang ada satu mewakili untuk menjaga sholat 5 waktu. Jangan bangga dengan ibadah-ibadah yang lain sebelum sholat wajib kita laksanakan. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya apa dalam penyampaian kita pada saat ini? Marilah kita memperbaiki kehidupan kita, perbaikilah dunia kita, dan jangan lupa perbaikilah akhirat kita. Tuntutan kita seorang umat Islam yang ini adalah berbahagia di bahagia dunia, bahagia di akhirat kita. Itu kalau dalam doa kan selalu kita ucapkan Pak, semalas-malasnya doa, ucapan kita tidak akan pernah tinggal. Yakni adalah dua macam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu semalih-malih awak Pak, semalih-malih awak doa itu tidak ketinggal di awak. Betul? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya karena barangkali kita ini sekali sebulan ya Pak, sudah cukup lama barangkali selama Covid, dan Covid ini tentunya telah menjarakkan segala sesuatu, baik aktivitas keseharian kita, aktivitas dalam keluarga, semuanya terganggu oleh yang namanya Covid. Tapi insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang diberikan Allah, kita sudah mulai aman, tidak ada lagi disebut yang ini sudah positif, ini positif, enggak. Tapi kalau di daerah Agam itu masih banyak Pak, sampai pasar-pasar itu masih dirazia. Tapi alhamdulillah kita Pasaman Barat dan Pasaman Timur itu sudah mulai dikategorikan situasi aman. Mudah-mudahan ini adalah berakhir dan semua itu adalah ujian kepada kita semua tentunya. Tingkatkan amal ibadah, jangan terlalu takut kepada corona, karena sesungguhnya setiap ujian itu ditunggu dengan amal ibadah. Obat yang paling ampuh, cara yang terbaik untuk menepis suatu musibah, penyakit, bala penyakit, kembalikan sesuatu kembali kepada Allah. Tingkatkan amal ibadah. Sedatangnya dari Allah, ya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah itu namanya corona? Apakah itu namanya penyakit kolera? Yang menyebabkan semua itu disebabkan satu adalah karena Bapak Ibu baru datang corona kawan. Karena apa? Karena kita manusia itu tidak peduli lagi dengan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Kita telah jauh membelakangi amanah Allah. Kita telah jauh meninggalkan agama Allah. Kita sepertinya tidak peduli lagi dengan agama. Maka ingat, karena menyebabkan corona datang. Mudah-mudahan kita tingkatkan amal ibadah. Tolaklah corona itu dengan banyak doa kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah cabut di permukaan bumi ini segala bala musibah yang akan terjadi, khususnya di kampung kita, negeri kita, dan pada umumnya adalah negeri tercinta Indonesia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja barangkali kita ambil kesimpulan pesan malaikat Jibril 3 macam ini. Yang pertama adalah hiduplah di dunia ini sesuka hati kita bahkan, tetapi kita akan dijumpai oleh kematian. Tidak satu pun manusia yang Allah lupakan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sebaik-baik orang dijumpai oleh kematian, mereka berada di dalam naungan Allah Subhanahu. Yang kedua, cintailah apa yang kita miliki. Anak-anak, harta benda, pekerjaan, pangkat, segala sesuatu cintailah. Tetapi sesungguhnya itu adalah harta dunia. Jika kita tidak meninggalkan dia, dan dialah yang meninggalkan kita. Jangan terlalu kita itu gila cinta kepada dunia, sehingga apa? Terkadang menyebabkan stres dan lupa diri kadang-kadang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ingat, sekecil apapun yang kita perbuat,
Dan sebesar apapun yang kita perbuat, minal ghaibi wasyahadah, di hadapan Allah akan dihisab perkara itu nanti. Kita yang lupa, Allah tidak akan pernah lupa. Kita yang menyengajakan meninggalkan, Allah tidak akan pernah melupakan apa yang kita perbuat. Jadi itu saja, insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimiliki Allah, ini pertemuan kita yang pertama tentunya. Mudah-mudahan ini adalah awal pertemuan kita untuk selanjutnya, insya Allah. Mudah-mudahan setiap kita ini Allah berikan penjagaan kepada kita, Allah lindungi Bapak dan Ibu, setiap pekerjaan kita, Allah rahmati kita tentunya. Dan semoga Bank Nagari tetap jaya sehingga menjadi sinar di seluruh pelosok negeri Sumbar pada umumnya, membantu saudara-saudara kita. Amaliyah terbesar Bapak dan Ibu, setiap hari Bapak dan Ibu tersebut memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita. Insya Allah Allah memberikan kemudahan kepada Bapak dan Ibu, umumnya kita hadir pada malam ini. Mari tentunya kita tutup dengan doa, Pak. Iya Pak, kita tutup dengan doa, insya Allah ya Pak. Mudah-mudahan hendaknya baik itu doa secara kita bersama dan doa kepada masing-masing kita Bapak dan Ibu. Ingat, simpan rahasia, ada rahasia doa kita tersebut.